Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux atau Linux server. Tujuannya adalah Anda akan menggunakan baris perintah Linux untuk mengidentifikasi server yang berjalan di komputer tertentu. Yang pertama ini ada server, yang kedua ada user, menekan tab untuk menguji layanan TCP. Yang peralatan direkomendasikan ini ada mesin virtual security atau cyber security. Yang kita punya itu yang kedua ya. Peraturan yang pertama ini pada bagian server. Server adalah program yang ditulis untuk memberikan informasi spesifik berdasarkan permintaan. Jaringan IP. IP ini berfokus pada jaringan IP ya. Selanjutnya kita disuruh membuka terminal. Langkah yang kedua ini adalah display this loading, menampilkan layanan yang sedang berjalan. Mengapa perlu menjawab PS sebagai root melalui perintah dengan sudo? Jadi ini jawabannya ada beberapa proses bukan milik pengguna analisis dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analisis yang merupakan akun pengguna biasa. Ini perintah yang kedua. Setelah kita copy, kita paste. Saya masukkan ini kenapa ya? Ini nggak tahu kenapa dari tadi aku coba yang kedua sama yang ke satu sama aja, tetap nggak bisa. Kita lanjutin aja ke sebelumnya itu mencoba masuk ke ini tapi ngikutin perintah ini tapi tidak bisa. Sekarang kita coba jawab aja ya sebisa saya. Ini soalnya ada bagaimana hierarki dipresentasikan oleh PS. Nah, jawabannya adalah ini ya, melalui
Buka kita tempel di sini. Ini sama saja sudah saya coba tadi sebelumnya, tapi tidak bisa. Kita saja dan jawab soal yang ini. Apa arti dari opsi TU dan TUN min A dan min P di nested? Gunakan Excel untuk menjawab. Jadi kita lihat di sini. Jadi fungsinya ini menunjukkan Scott yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Dan ini menggunakan keluaran numerik tanpa resolusi DNS, port layanan atau nama pengguna, dan MP menunjukkan PID di proses pemilik koneksi, dan MINTEM menunjukkan koneksi TCP, dan U menunjukkan koneksi UDP. Kita salin, masukkan ke sini. Nah, selanjutnya yang ini. Apakah urutan opsi penting? Sebenarnya tadi udah itu sih cari. Enggak ya, enggak terlalu penting urutan opsi itu kayak relevan gitu. Jadi jawabannya no. Yang soal selanjutnya, berdasarkan keluaran laser yang ditunjukkan pada item D, apa protokol layer 4 status koneksi di PDP proses yang berjalan pada port 80. Nah, jadi jadi yang berjalan di port 80 ini ada TCP, listen, dan 395. Yang selanjutnya, menemukan nomor port hanyalah konversi. Dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada 80 TCP? Nah, ini jawabannya adalah server web. Nah, saya juga udah coba perintah yang ini, tapi sama aja tidak bisa. Nggak tahu kenapa ya. Punya saya. Kita langsung aja jawab soal yang ini. Proses PID 9395 adalah means. Bagaimana hal ini dapat disimpulkan dari output atas? Kita lihat jawaban yang ada di sini. Berdasarkan kolom terakhir baris 1, output ini menunjukkan baris perintah means. Kita salin dan jawab di sini. Selanjutnya, apa itu means dan apa fungsinya? Gunakan Google untuk mempelajari tentang means. Nah, sebenarnya udah cari di Google. Nah, ini adalah sebuah web server. Kita aja jawab web server. Soal selanjutnya, garis kedua menunjukkan bahwa proses 396 memiliki
dimiliki oleh pengguna bernama HTTP dan memiliki nomor proses 395 sebagai proses induknya. Apa artinya? Apa ini perlu diumum? Jawabannya ini berarti bahwa ini memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Ini nomor normal karena ini berjalan sendiri dan setiap klien yang terhadap dari port 9 port 80 TCP. Selanjutnya ini ada mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web. Server ini jadi server ini adalah server web dengan ini hanya menggunakan protokol HTTP. Nah, ini ada kita suruh menggunakan telnet untuk terhubung ke port 68. Apa yang terjadi dan jelaskan. Nah, ini tidak dapat terhubung ya karena koneksi ditolak dan lain oleh protokol berbasis TCP dan tidak akan terdapat terhubung ke port UDP. Jadi portnya itu berbeda. Nah, untuk soal ini kita jawab yang ini. Yang selanjutnya ke soal relevan. Yang selanjutnya ke soal reflection. Apa keuntungan menggunakan Next? Next ini memungkinkan analisis untuk menampilkan semua koneksi komputer. Next ini memungkinkan analisis untuk menampilkan koneksi semua komputer, alamat sumber dan tujuan, port dan ID proses juga dapat ditampilkan, memberikan gambar singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer. Yang kedua ini, apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah aman? Ya, aman. Selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh. Untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan jaringan tentu dengan cepat. Apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah aman? Aman-aman aja ya guys, karena selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh sangat aman untuk menguji mengumpulkan informasi tentang layanan jaringan tertentu dengan cepat. Di soal yang ini kita jawab ini. Mungkin sekian saja video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.